Muslim terbesar di dunia itu membela. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, rumah dibakar massa, pemilik diduga nyabu sebelum keroyok warga Lampung Tengah. Peter Jolly Wijaya diduga nyabu dahulu sebelum mengeroyok seorang warga. Hal itu diungkapkan oleh PJS Kasatreskrim AKP Edi Korinas setelah Peter diamankan di Polres Lampung Tengah, Polda Lampung. Peter mengeroyok Talib, warga Dusun Sinarjaya, Kampung Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha, pada Rabu 18 Oktober 2023. Edi menjelaskan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh Peter terkuak saat Talib melaporkannya ke Polres Lampung Tengah pada Jumat 20 Oktober 2023. Selain itu, polisi juga melakukan tes urin kepada Peter yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Setelah kita amankan dan kita lakukan tes urin, ternyata positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Dan ini juga akan dilakukan penyidikan oleh Pusat Narkoba Polres Lampung. Apakah ada dugaan saat pengeroyokan sedang dalam pengaruh narkotika, Bang? Ya, kemungkinan seperti itu. Bahkan juga di sini bahwa saudara Peter setelah kita amankan. Kabar selanjutnya, Pekan Raya Lampung 2023 jadi ajang promosi UMKM hingga pariwisata pesisir barat. Pekan Raya Lampung 2023 diharapkan menjadi sarana promosi untuk memperkenalkan produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian atau Diskominfotik Pemkat Pesisir Barat Suryadi mengatakan pada perhelatan Pekan Raya Lampung ragam produk unggulan ditampilkan mulai dari budaya, potensi wisata, dan produk UMKM. Dijelaskannya di antara produk budaya yang ditampilkan, yakni berupa pakaian adat, pelaksanaan pernikahan, pahar, dan berbagai motif sinjang yang dimiliki oleh pesisir barat. Di Anjungan Pesisir Barat itu juga ditampilkan dekorasi ruangan, pakaian, dan prosesi adat pernikahan dari Lampung Pesisir. Para pengunjung juga bisa berfoto di lokasi tersebut. Selain itu, pihaknya juga menampilkan budaya nyuncun pahar dan budaya businjang, di mana kedua budaya yang ditampilkan tersebut telah berhasil masuk ke dalam daftar Museum Rekor Indonesia atau MURI. Yang diadakan pemerintah Provinsi Lampung tentunya sangat bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Barat dan masyarakat Pesisir Barat, di mana Pekan Raya Lampung banyak menyajikan produk-produk yang keunggulan dari masing-masing kabupaten, termasuk Kabupaten Pesisir Barat. Salah satunya Pesisir Barat menyajikan UMKM seperti dari PKK, ada makanan kemasan, terus buatan, terus keripik pisang, termasuk gula semut dan kunyit, teh telur, dan lain sebagainya. Terus makanan-makanan produk lainnya di stand termasuk iwatuhu juga ada dalam bentuk kemasan, serta di situ juga disajikan, dipamerkan budaya, salah satu budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, bagaimana dalam bentuk pelaksanaan pernikahan. Jadi di situ disajikan budaya bagaimana orang budaya Krui melaksanakan pernikahan dalam bentuk pakaian, terus dalam bentuk dekorasi ruangan, semua disiapkan di situ untuk bagaimana budaya Pesisir Barat ini bisa dikenal di khusus Lampung maupun di nasional. Harapan kami bahwa Pekan Raya Lampung ini tentunya bisa menambah manfaat bagi Pesisir Barat. Khususnya kami juga di situ menyiapkan pajangan ataupun dalam bentuk pemberitahuan bahwa Pesisir Barat punya keunggulan, salah satunya
pantai ataupun pantai yang banyak kita ketahui bahwa pesisir barat punya keunggulan dalam bidang surfing, karena ombak pesisir barat sangat luar biasa yang diminati oleh turis mancanegara untuk melaksanakan surfing di pesisir barat. Harapannya tentunya secara pariwisata bahwa pesisir barat terus akan meningkat kunjungan turis lokal maupun mancanegara, begitupun perekonomian juga dengan adanya UMKM kami yang kami sediakan ataupun dipajang di stand pesisir barat bisa tambah dikenal dan bisa menambah pendapatan masyarakat pesisir barat yang memang mempunyai usaha-usaha atau UMKM tersebut. Pekan Raya Lampung yang diadakan pemerintah Provinsi Lampung tentunya sangat bermanfaat untuk Beralih ke berita selanjutnya, Pemkot Bandar Lampung habiskan 2 juta liter air padamkan kebakaran di TPA Bakung. Pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Bandar Lampung menghabiskan 2 juta liter air untuk padamkan api yang menjalar di TPA Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Jutaan liter air tersebut dihabiskan pasca kebakaran yang terjadi sejak seminggu terakhir di TPA Bakung. Kadis Damkarmat Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan pihaknya telah menyiramkan jutaan air tersebut ke TPA Bakung. Antoni mengatakan petugas mengambil air kebanyakan atau 60%-nya dari PDAM Wairilau. Pihaknya juga mengaku bersyukur bahwa semalam api sudah bisa dijinakan secara keseluruhan. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan finalisasi kebakaran di TPA Bakung dan sudah dianggap selesai serta padam api tersebut. Petugas saat ini masih proses pendinginan dan juga tim selalu patroli. Beralih ke kabar selanjutnya, BPTD Bakauheni ungkap sumber api dari motor listrik, paket truk ekspedisi terbakar. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD mengklaim bahwa penyebab kebakaran dari konsleting motor listrik pakai dalam truk ekspedisi yang terbakar di KMP Transip 1. Diduga api tersebut bersumber dari truk paket ekspedisi warna hijau, kombinasi putih dengan nomor polisi B9239UXW yang berada di parkiran kendaraan KMP Transip 1. Akhirnya karena masalah keamanan, KMP Transip 1 bersandar di dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan yang seharusnya bersandar di dermaga 6. Kepala BPTD Wilayah 2 Lampung Bahar Latif mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan atas terbakarnya truk di dalam KMP Transip 1 yang terbakar di Pelabuhan Bakauheni. Tidak ada korban jiwa. Untuk yang sesak napas seperti itu yang lainnya? Sesak napas memang kan karena memang kapal yang kejadiannya ini di haluan, semua penumpang itu kita kru kapal ngalihkan penumpang ini ke Buritan. Jadi otomatis penumpang nggak ada di haluan. Makanya evakuasi tadi penumpang tadi itu harus di Buritan, bukan di haluan, karena memang posisi kendaraannya kebakaran kan di haluan, di depan. Saat ini kita harus evakuasi kendaraan dulu, kita bongkar. Setelah itu setelah itu kita kapal. Ratusan massa gelar aksi bela Palestina di Tugu Adipura, Bandar Lampung. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung AML melakukan aksi damai bela Palestina di Tugu Adipura, Bandar Lampung pada Sabtu 21 Oktober 2023. Aksi bela Palestina tersebut dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya massa berkumpul di depan Masjid Taqwa Bandar Lampung. Ratusan massa aksi tersebut dari berbagai daerah di Lampung kemudian melakukan long march menuju Tugu Adipura, Bandar Lampung. Koordinator lapangan aksi, Gunawan Pari Kesit, mengatakan bahwa aksi damainya ini merupakan bentuk dukungan moralitas kepada warga Palestina yang saat ini sedang berjuang melawan Zionis Israel.
Adapun dalam aksi damai kali ini, masa aksi bakal melakukan sejumlah rangkaian kegiatan. Orang tua, mujahid-mujahidah kita yang ada di sana dibantai dengan keji. Kalau ini peperangan, mereka juga tidak terlalu keji melakukan seperti ini. Tetapi begitu luar biasa, rumah sakit dibom, warga sipil dibunuh, pemukiman dihancurkan. Ini yang kita tidak akan bisa diam. Kita tidak memiliki kesempatan untuk hadir di sana. Tapi kita ingin berhujah di hadapan Allah kelak bahwa inilah yang kita lakukan. Kita ingin bersamai mereka dimanapun tempat kita berada. Untuk itu kami di sini menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebersamaan kami bersama bangsa Palestina, rakyat Palestina, umat Islam yang dihancurkan di sana. Dunia memiliki hidden agenda yang begitu besar. Yaitu apa? Kami mencurigai mereka yang menghancurkan Islam. Untuk itu, kami mengajak seluruh umat Islam di atas muka bumi ini untuk melakukan perlawanan. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa selalu kaum Zionis, orang-orang yang selalu menghinakan Islam ini, masuk dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang selalu saya sampaikan, yang mengatakan mereka wa idza qila lahum la tusidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, jangan kalian mengadakan pengrusakan di atas muka bumi ini, mereka Israel beserta sekutunya justru mengatakan kami sedang mengadakan perbaikan di atas muka bumi ini. Mereka membuat draft perdamaian, draft membuat ada dua negara di sana yang beribu kota, membuat bahwa seolah-olah Israel itu adalah negara yang sendiri. Padahal tidak, kita bicara dari sejarah. Dari zaman Umar bin Khattab, mereka sudah terusir. Memang ada janji Allah terhadap tiga bangsa Israel. Pertama mereka akan terusir, kemudian mereka akan bangkit kembali dengan kekuatan besar. Kemudian akan terusir lagi. Pertama sudah, kedua sudah. Kemudian akan mereka membuat kekuasaan. Kabar terakhir, polisi halau demonstran simulasi pengamanan pemilu di Lampung Selatan. Polisi berseragam lengkap dan anti huru-hara melakukan pengamanan di depan kantor KPU Lampung Selatan. Dengan tameng besi dan plastik, polisi berseragam lengkap dari Polres Lampung Selatan itu membentuk blokade barisan untuk memukul mundur para demonstran di KPU. Kendaraan taktis dari Brimopolda Lampung juga disiagakan di depan kantor KPU Lampung Selatan guna mengantisipasi kerusuhan semakin memanas. Sesekali demonstran menendang dan memukul blokade barisan polisi berseragam lengkap dan polisi anti huru-hara dari Polres Lampung Selatan tersebut. Aksi demonstran itu terjadi kurang lebih selama 1 jam, dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah aksi demonstran di depan kantor KPU Lampung Selatan tersebut, pengunjuk rasa dan pihak kepolisian pun bersalaman dan berpelukan. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung. Selamat malam dan sampai jumpa.